Berjumpa bersama saya Amirul Darmawan, salah satu technical support specialist di Hostingan ID atau perusahaan penyedia layanan web hosting di Indonesia. Pada tutorial kali ini saya akan mengajarkan atau membuat panduan untuk membuat website sekolah lengkap dan mudah menggunakan hosting, domain, dan WordPress. Tutorial ini dipersembahkan oleh Hostingan ID atau PT Hostingan Awan Indonesia. Jadi buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ditugaskan atau adik-adik yang ditugaskan untuk membuat website sekolahnya, kita akan membahas secara lengkap di tutorial kali ini. Mungkin kita akan bagi dengan beberapa part ke depannya. Di part pertama kali ini kita akan mungkin lebih membahas tentang bagaimana pengertian, bagaimana apa yang bakal kita lakukan, dan bagaimana cara menginstal websitenya. Oke, yang pertama, kita mulai dulu dengan penjelasan. Dalam membuat sebuah website, teman-teman itu membutuhkan domain dan hosting tentunya. Lalu apa itu domain? Teman-teman biasa sekali mengunjungi google.com. Nah, google.com itu bisa disebut dengan alamat website ya. Nah, teman-teman, nama lain dari alamat website itu sebenarnya adalah nama beserta nama domain. Jadi, Google itu adalah nama, dan domain itu adalah .com-nya. Jadi, bisa disebut google.com itu atau alamat situs itu merupakan kesatuan dari nama Google ditambah nama domain.com. Begitu. Jadi, .com itu ekstensi domain. Nah, dalam membuat website sekolah, teman-teman biasanya menggunakan domain Indonesia, domain ekstensi Indonesia, atau biasa kita kenal dengan domain sch.id. Apa sih domain sch.id itu? Domain sch.id itu adalah domain khusus yang dibuat oleh Pandi. Pandi itu apa? Pandi itu adalah pengelola nama domain Indonesia. Jadi Indonesia ini mempunyai ekstensi nama domainnya sendiri. Yang ujungnya itu pasti berakhiran .id. .id itu atau bisa disebut .indonesia. Jadi teman-teman, website sekolah itu wajib atau lumrah atau lebih enaknya pakai .sch.id. Karena kebanyakan domain website sekolah itu menggunakan .sch.id. Oke. Lalu, itu penjelasan tentang domain. Kita akan lanjut ke penjelasan tentang apa itu hosting. Nah, untuk website teman-teman itu bisa online atau bisa diakses, teman-teman itu bukan hanya butuh alamat juga. Itu analoginya. Teman-teman menganalogikan domain sebagai alamat website. Nah, tapi untuk mengonlinekan tidak perlu alamat doang. Jadi teman-teman memerlukan sebuah rumah untuk menampung file-filenya, untuk menampung database-nya, dan lain-lain. Begitu. Jadi teman-teman untuk membangun sebuah website tentu butuh domain dan hosting. Domain sebagai alamatnya agar orang ngetik bla bla bla.com itu alamatnya, lalu butuh hosting sebagai rumah websitenya atau tempat penyimpanan file websitenya. Nah, domain dan hosting ini dapetinnya gimana sih? Nanti kita akan jelasin bagaimana mendapatkan domain dan hosting. Lalu, saya tahu teman-teman dasarnya di sini bukan anak IT atau teman-teman anak IT tapi yang nggak begitu expert atau teman-teman baru masih belajar. Nah, untuk membuat sebuah website, tentunya teman-teman butuh ilmu coding ya biasanya. Nah, untuk mempermudah itu, kita maka menggunakan CMS atau Content Management System. Nah, CMS atau istilahnya, teman-teman nggak perlu ngoding lagi deh. Teman-teman cukup install, klik, website teman-teman jadi. Itu bisa menggunakan WordPress. Nah, apa itu WordPress? Kalau teman-teman tahu Blogger, kayak gitu ya. Nah, teman-teman WordPress itu kurang lebih seperti itu, tapi WordPress ini lebih mudah dikustomisasi. Kalau Blogger kan ujungnya pasti .blogspot.com atau bisa dipakai custom domain, tapi tidak leluasa, tidak banyak fiturnya, dan lain-lain. Nah, dengan WordPress, perlu digarisbawahi, kita bukan menggunakan wordpress.com, tapi menggunakan WordPress self-host. Jadi teman-teman menginstal WordPress ini nantinya di hosting dan bisa diakses menggunakan domain, begitu. Jadi kita akan menggunakan WordPress sebagai media pembuatan website kita atau menggunakan CMS WordPress. Tujuannya, yang pertama, customisasinya mudah.
Installnya mudah, themesnya banyak, dan tentunya sangat cocok untuk orang awam. Oke, lanjut. Kita akan melakukan pembelian hosting dan domain, begitu, untuk website sekolah. Nah, yang paling penting itu sebenarnya adalah membuat website adalah domain dan hostingnya. Jadi pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan juga bagaimana cara membeli domain dan hosting. Oke, yang pertama, saya biasa atau kebanyakan website sekolah akan membeli domain dan hosting di hostingan.id. Kita banyak klien website sekolah yang menggunakan layanan kita untuk mengonlinekan websitenya ya. Yang pertama, saya rekomendasikan layanan cloud hosting. Yang pertama, kenapa cloud hosting? Cloud hosting ini adalah layanan hosting dengan teknologi terbaru, sangat cepat, ditambah fiturnya berlimpah, ditambah user friendly pula, sudah pakai cPanel, Lightspeed, dan SSD storage. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang baru belajar. Lalu teman-teman, cloud hosting ini sangat cocok untuk website sekolah, gitu ya. Oke, yang pertama saya akan jelasin dulu bagaimana cara membeli hostingnya. Yang pertama, oke saya tadi udah kebuka ini. Lanjut aja. Yang pertama adalah kita pergi ke Google, langsung ketik saja hostingan ID. Langsung klik hostingan.id. Nah, selanjutnya kita pilih cloud hosting yang saya rekomendasikan. Nah, di sini teman-teman nanti ada penjelasannya, banyak penjelasannya, teman-teman bisa pelajari secara perlahan. Di sini saya akan jelasin tentang paket-paketnya. Di sini ada 4 paket kurang lebih. Teman-teman pastikan pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini ada harganya. Yang pertama, nama paketnya dan harga. Lalu ada space, bandwidth, CPU core, dan RAM, unlimited domain, unlimited email, dan keterangan SSH. Oke. Jadi yang perlu teman-teman ingat untuk membuat website sekolah sebenarnya cuma perlu perhatikan di space dan unlimited bandwidth-nya. Pastikan bandwidth-nya teman-teman membeli paket yang unlimited bandwidth. Lalu di space-nya pastikan disesuaikan dengan konten yang akan diupload. Apakah kontennya akan intensif, atau tiap hari akan upload, atau bagaimana. Atau website sekolahnya hanya untuk company profile atau profile doang. Jadi disesuaikan saja sama isi websitenya nanti. Kalau websitenya nggak bakal sering update, pilih paket unstrong cukup. Atau websitenya lumayan sering update nih, pilih paket promo atau pakai dempo. Atau intensif websitenya sangat-sangat sering update, pilih paket Merapi. Oke, jadi begini. Kita analogikan, saya akan membuat website sekolah dengan lumayan sering update, upload banyak foto, lalu banyak data. Nah, paket mana sih yang cocok? Karena saya akan mengupload banyak foto yang menurut saya filenya cukup lumayan besar, jadi saya akan memilih paket yang di space-nya besar. Jadi antara pakai dempo atau Merapi. Jadi saya mungkin akan memilih paket dempo. Nah, begitu. Ini fitur cloud hostingnya ya. Dimulai dari lokasi server. Untuk cloud hosting ini ada pilihan lokasi server Indonesia, US, dan Singapura. Udah pakai ada SSL gratis atau HTTPS gratis, sudah pakai teknologi HTTP 3, ada auto installer ini, jadi teman-teman nanti bisa install WordPress otomatis. Ada SSH access support, antivirus, dan gratis time premium yang bakal kita gunain untuk membuat website sekolahnya, dan sudah ada fitur backup rutin, jadi teman-teman nggak usah takut tentang kehilangan data. Oke. Lalu saya mungkin akan pilih pakai dempo nih. Jadi saya klik pesan sekarang. Nah, teman-teman kan di sini belum ada domain dan belum ada hosting. Jadi teman-teman di sini tadi klik pesan sekarang untuk memesan hosting. Nah, di sini nanti ada pilihan opsi nama domain. Nah, di sini teman-teman pastikan kalau teman-teman belum ada domain, pilih opsi daftar atau beli sebuah domain baru. Misalnya namanya SMP 1, contoh. Nah, di sini pilih ekstensinya
.sch.id. Kalau untuk website sekolah .sch.id. Dan untuk pembelian paket Dempo, Promo, dan Kapi, ini sudah gratis domain untuk minimal pembelian 1 tahun. Kalau untuk paket Andong, dia belum gratis domain. Jadi teman-teman dikenakan biaya untuk pembelian domainnya nanti. Nah, ini saya klik cek. Ditunggu. Nah, selamat SMP 1 contoh .sch.id is available. Ini bisa dibeli. Di sini harganya 50.000. Klik continue. Nah, di sini teman-teman akan berhadapan dengan pengaturan atau opsi layanan hostingnya. Dimulai dengan opsi pembayarannya. Di sini ada penjelasan space-nya. Ada opsi pembayarannya. Saya rekomendasiin teman-teman pilih opsi pembayaran tahunan, atau 2 tahunan, atau 3 tahunan. Karena pengalaman sih kebanyakan website sekolah itu memilih langsung 3 tahun supaya nggak mau ribet, agar nggak ribet dia nanti ke depannya untuk perpanjangnya. Jadi setiap 3 tahun dia bayar, setiap 3 tahun dia bayar gitu. Nah, untuk paket tahunan dia sudah gratis domain teman-teman. 2 tahunan juga dan 3 tahunan juga. Nah, lokasi server ini yang saya tekankan, pastikan pilih Indonesia. Indonesia untuk lokasi server website sekolah sangat disaranin Indonesia. Karena website sekolah di Indonesia harus pilih di Indonesia tentunya. Di sini ada rincian tagihannya. Kalau sudah setuju, langsung klik continue. Ini DNS manajemennya dicentang saja. Langsung klik continue. Nah, di sini teman-teman akan langsung ke review dan checkout. Di sini ada billing detailnya. Teman-teman kalau belum daftar, daftar dulu. Nanti ngisi alamat, email, password, dan data-datanya. Berhubung saya sudah daftar dan login, jadi saya tinggal bayar gitu. Nah, di sini ada juga metode pembayarannya. Teman-teman sesuaikan metode pembayarannya, dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman membayar. Oke, di sini saya akan membayar melalui Alfamart. Lalu klik saya telah membaca dan menyetujui TOS. Teman-teman pastikan dulu pesanannya udah benar, dimulai nama domainnya ya. Lalu promotion kode kalau tidak ada kosongin saja. Billing detail, domain registration informasi. Nah, promotion kodenya ini nanti kita taruh di deskripsi video YouTube kita. Kita akan kasih diskon 20% untuk yang mengikuti video ini. Nanti teman-teman bisa masukin kode promo di deskripsi video di sini. Langsung klik validate, nanti akan berkurang 20% tagihannya. Oke. Ini pilih metode pembayarannya, klik saya telah menyetujui, langsung klik check out gitu. Di sini ditunggu, dia sedang memproses untuk pembayarannya. Oke, please wait. Nah, di sini akan dialihkan ke invoice-nya. Nah, di sini teman-teman dialihkan ke invoice-nya. Di sini teman-teman tadi memilih metode Alfamart dan kantor pos dan lain-lain. Lalu di sini klik Pay Now. Nah, di sini ada payment code-nya, teman-teman. Dan di sini ada petunjuk pembayarannya. Di sini ada totalnya, petunjuk pembayaran, catat dan simpan, datang ke gerai Alfamart, kantor pos, pegadaian, pembayaran FinPay, bilang aja ke kasirnya untuk pembayaran Alfamart ya. Lalu ikutin saja petunjuknya. Kalau sudah selesai, klik back to merchant gitu. Ketika teman-teman sudah selesai membayar, nanti ada informasi pembayaran teman-teman sudah selesai. Sebentar, saya akan coba bayar dulu.
Oke, saya udah bayar. Nanti kalau udah bayar, langsung klik back to merchant. Nanti ada informasi invoice teman udah terbayar atau belum. Nah, kalau udah hijau atau pesanan Anda udah ditempatin, berarti udah lunas atau udah dibayar. Klik continue to client area. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik layanan yang aktifnya. Nah, di sini ada SMA 1 contoh tadi sudah aktif. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil melakukan pembelian domain dan hosting. Jadi nantinya SMA 1 contoh SCH ID ini sudah menjadi milik teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa mengaksesnya, sudah bisa menginstal websitenya. Oke, untuk tahap pertama mungkin segini dulu. Nanti di tahap kedua kita akan lanjut bagaimana cara penginstalan WordPress dan cara mengedit themes dan cara mengelola website sekolahnya. Sekian, terima kasih.